Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya mata kuliah mekanika bahan ini saya ampu ya. Kemudian kemarin ada pengajuan kuliah daring, ya mungkin kalian sudah banyak yang pulang kampung ya. Jadi daripada nggak ada mahasiswa, saya putuskan untuk daring. Jadi apa namanya, biar bisa kuliah semua lah gitu. Kemudian nanti yang belum sempat presensi kita lanjutkan ya di tengah. Oke, ini melanjutkan kuliah apa yang ada di Pak Bambang Bambang Herumanta ya. Bahannya seperti ini. Ada bakling atau tekuk, kemudian lingkaran Mohr. Kemudian ada komposit atau gabungan. Kemudian cara menghitung defleksi balok. Kemudian ada kolom pendek. Ini bahan-bahan yang sering muncul pada waktu kita mendesain. Ya. Pada waktu mendesain itu kadang menghadapi, terutama satu adalah buckling. Buckling itu adalah keadaan beban aksial yang mengakibatkan terjadinya tekuk. Yang nanti kita terangkan ya apa yang dimaksud buckling secara mendetail. Kemudian Mohr circle itu adalah lingkaran Mohr untuk menghitung tegangan. Ya. Ini dua yang pokok ya, satu buckling dan Mohr circle ini mata kuliah yang pokok. Jadi harus dua-duanya ini harus dikuasai, sedangkan yang komposit, bin friction dan short column mungkin tambahan saja ya. Pertemuan 8 ini buckling ya. Ya, dalam bab ini kita akan membahas perilaku buckling ya. Buckling itu seperti momen, tapi beda ya. Beda kayak momen. Nanti kita ada videonya untuk menerangkan. Biasa juga disebut dengan tekuk atau kip ya. Tapi kip ini bahasa kuno dari bahasa Belanda kalau nggak salah. Dan jarang terdengar lagi ya. Kalau dulu pas saya kuliah masih banyak ini. Tekuk ya. Apa kip ya. Bisa terjadi di kolom, balok, maupun elemen truss. Nah, nanti banyak dibahas nanti di apa namanya, konstruksi baja ya, konstruksi baja, supaya kalian memahami buckling itu apa, maka dikasih pendahuluan di kuliah mekanika bahan ini dan menunjukkan beberapa metode yang digunakan untuk desainnya. Dimulai dengan diskusi umum ya tentang tekuk, diikuti dengan penentuan beban aksial yang diperlukan untuk melengkungkan atau menekuk kolom tersebut ya. Sakolom, balok, elemen truss ya.
Tapi yang umum terjadi adalah di kolom maupun di truss. Sedangkan di balok hanya terjadi di baja saja. Sedangkan di balok beton tidak terjadi. Maka tujuan dari mempelajari ini adalah supaya kita bisa mengetahui ya, apakah satu elemen itu kuat atau tidak. Ya. Ya, bisa harus memenuhi seluruh persyaratan kekuatan ya, baik defleksi maupun stabilitas. Nah, bagaimana kalau ternyata terjadi kip, ya harus kita antisipasi dengan memperbesar dimensi atau meninggikan dimensi dan seterusnya ya. Nah, maka tekuk ini hanya terjadi jika elemennya itu panjang dan ramping. Panjang, ramping, dan apa namanya bebannya juga mencukupi. Ya. Kalau panjang dan rapi tapi bebannya kecil juga tidak akan mengakibatkan terjadinya buckling atau kip. Elemen rapi panjang yang dikenai gaya tekan aksial atau biasa disebut kolom ya. Jadi sebenarnya enggak harus kolom ya. Enggak harus kolom. Dan defleksi lateral yang terjadi disebut tekuk. Saya koreksi aja. Enggak harus kolom ya. Panjang dikenai gaya tekan mungkin biasa terjadi di kolom. Dan truss ya. Dan defleksi lateral yang disebut tekuk atau buckling atau kip. Ya. Memang banyak terjadi di kolom karena kolom pasti mengalami tekan ya. Nah, kolom kan ditekan ya. Ada enggak kolom yang tertarik ya? Tertarik ke atas? Hampir hampir enggak ada. Meskipun ada kecil sekali. Ya. Hampir semua kolom mengalami tekan. Karena tekan ini sering terjadi di kolom, dapat menyebabkan kegagalan mendadak di struktur. Dan sebagai hasilnya, perhatian khusus harus diberikan pada desain kolom, sehingga mereka dapat dengan aman mendukung beban yang diinginkan tanpa tekuk. Jadi maka sebenarnya kuliah mekanika bahan ini adalah sebagai pendahuluan dari nanti kuliah-kuliah selanjutnya ya. Yang banyak dipakai tekuk itu yang di baja. Nanti ada lagi baja baik gedung maupun truss ya. Atau bahkan juga nanti terjadi juga di balok ya. Ya, ini buckling ya. Pada elemen-elemen biasa kita sebut sebagai buckling lokal buckling. Nanti di baja ada istilah-istilah sendiri. Ada lokal buckling, ada elemen buckling, dan kegagalan juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mendesain. Ya. Kemudian buckling juga pada beton ya bisa.
Bisa terjadi pada beton. Ya, kalau beton sini ya, buckling karena buckling. Kalau kompres entok dia akan ke bawah. Tapi sebenarnya buckling itu penyebab utamanya adalah terjadinya kompresi tidak harus besar ya, tidak harus besar. Tapi yang paling utama adalah karena dia panjang dan ramping ya, atau tinggi ya. Kalau kolom tinggi. Kedua-duanya harus ada ya, tinggi dan ramping ya. Kalau salah satunya enggak ada ya tidak, kemungkinan bucklingnya kecil. Kalau kolomnya pendek dan besar maka kita masuk ke pembahasan short column ya, kolom pendek. Ini juga terjadi pada tas baja. Bisa juga terjadi pada elemen sel atau thin wall ya. Mungkin kalian sudah pernah mendesain pada SAP. Oh, kalau TPS nggak ada SAP ya? Yang TRPPS. Ini TPS apa? TPPS ya ini kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Yang TPS tidak diajarkan SAP ya. Kalau yang TRPPS masih kita ajarkan SAP. Nah, sebetulnya program itu sangat berguna nanti kalau kalian bekerja. SAP itu banyak dipakai dan sebagai eh, banyak untuk pengertian di dalam analisis struktur ya. Ya, tapi nggak masalah ya. Nah, ini juga bisa terjadi pada balok baja. Seperti yang saya bilang tadi, untuk balok beton itu sulit terjadi buckling. Ya. Kenapa? Kalau di balok baja itu ada area yang terjadi tekan, yaitu yang di atas ini ya. Di atas ini, area yang terjadi tekan, maka bisa terjadi buckling. Meskipun ini bucklingnya terjadi di uh, web ya, atau di badan. Ya, nanti detailnya akan dilihat sudut baja. Ini juga ini juga pada kolom baja. Begitu dia diprotek ya, tidak mengalami yang ini diselubungi beton ya, yang ini tidak, maka terjadi kolaps ya, buckling. Nah, ini eh, apa gitu nih? Contoh buckling. Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. One is twice the size of the other. So you would think that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load and demonstrate it. As a matter of fact, of these two loads, this member is going to buckle at the smaller one. So you can see that the section has twisted in a torsional buckling mode. And this is what's known as torsional buckling. Now I'm going to put in the smaller member. I'll put on the same load. And it carries it with no problem. It's going to take a larger load to buckle this member.
So larger does not mean stronger. Ya, saya kurang tahu apakah di tempat kalian jelas atau tidak videonya. Jelas ya? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, jadi ini seorang dosen mungkin ya, menerangkan ada dua member, yang satu legnya panjang atau kakinya panjang, yang satu kakinya pendek. Ya. Atau kalau dipikir yang panjang itu lebih kuat. Ya. Tapi ternyata tidak lebih kuat. Ya. Tidak lebih kuat. Jadi yang menentukan kuat atau tidak bukan karena besarnya ya, tetapi nanti ada satu parameter lagi yang menentukan. Ya. Maka dia bilang kalau yang besar atau apa namanya mestinya lebih bisa menahan beban yang lebih besar. Tapi ternyata langsung buckling, ini buckling. Ini karena apa namanya beban tekan ya, beban tekan. Bukan beban tekan, beban aksial maksud saya. Kemudian yang kecil dicoba 2 kali lipatnya, ternyata dengan beban yang sama nggak buckling, nggak buckle ya. Yang kecil. Tapi dengan beban 2 kali lipat baru dia buckle ya. Maka dia bilang bigger doesn't mean stronger ya. Besar tidak mesti tidak berarti lebih kuat ya. Di sini dia bilang gitu. Nanti apa yang menyebabkan kuat ya kita coba cari di halaman berikutnya ya. Ya ini ya. Nah ini kita sebut sebagai Euler critical load, yaitu the critical load is the maximum load which a column can bear while staying straight. It is given by the formula seperti berikut ya. Yaitu maksimum beban maksimum yang dapat ditahan sebuah kolom selama dia masih lurus, tidak membengkok ya. Harap dibedakan dengan momen ya. Kalau momen kan gini. Ini misalnya saya tahan. Nah, ini momen ya. Ini momen. Momennya seperti ini. Tapi yang ini itu bukan seperti itu, tapi seperti ini. Ini bebannya dari sini. Beda ya. Ini momen, ini aksial atau biasa kita sebagai N atau P. Ya. Oke. Ini penemunya adalah seorang ahli matematika, bukan orang teknik sipil ya, Euler ini. Ini orang Swiss kalau nggak salah. Iya, Swiss matematika Leonhard Euler ya. Iya, bacanya kalau kita ya bacanya Euler gitu aja ya. Kalau seharusnya ya EUY atau apa nggak tahu ya. Pokoknya bacanya ini bahasa Swiss. Bahasa Swiss itu kayak seperti bahasa Prancis. Maka P itu adalah beban maksimum. Jadi nanti mungkin ujian akan keluar rumus-rumus ini. Tolong dipelajari. Ya. Euler critical load adalah terdiri dari V kuadrat EI bagi KL kuadrat. V-nya kalian sudah tahu 3,14 dan seterusnya. E-nya adalah modulus yang, I adalah momen inersia, K itu konstanta, L-nya adalah panjang yang tidak tertahan. Ya.
Cuman kuadrat ya kuadrat. Ya. Atau panjang tidak tertahan itu bahasa Inggrisnya unsupported length of column. Kemudian K-nya adalah column effective length factor. Ya, this formula was derived in 1757 by the Swiss mathematician Leonhard Euler. Kolom akan tetap lurus dengan beban yang lebih kecil dari P tadi, PCR ya. Apabila bebannya lebih besar, the critical load is the greatest load, then will not cause lateral deflecting buckling. Jadi critical load adalah beban terbesar yang tidak akan menyebabkan terjadinya buckling. Jadi beban ini tadi cuma disentuh oleh tangan langsung bengkok ya. Untuk beban yang lebih besar dari beban critical load, beban kritis, kolom akan deflect ya, akan berubah, akan terjadi deformasi secara lateral. Critical load akan membuat kolom dalam keadaan tidak stabil. Ya, tadi disentuh gitu langsung goyang. Ya. Beban di atas critical load akan menyebabkan terjadinya gagal oleh buckling. Kemudian, as the load is increased beyond the critical load, the lateral deflection increase until it may fail in other modes such as yielding of the material. Ya. Jadi kalau bebannya ini di atas critical load tadi kan terjadi lateral defleksi ya. Itu akibat yang disebut yang di video tadi disebut torsional buckling ya. Torsional buckling. Nah, bisa terjadi mode lain yang disebut sebagai yielding of the material. Nah, nanti secara detail ini akan dibahas di struktur baja. Kemudian nanti yang disebut K adalah ini. K adalah nanti kalau dia jepit-jepit, maka K-nya adalah 0,5. Kalau jepit sendi 0,7. Jepit translasi 1 dan seterusnya. Ini angkanya sekian, tapi untuk desain biasanya ditambahkan angka ini. Ya ini, tapi ini dicoret dulu ya yang ini ya. Karena kita masih bicara secara teori. Jadi yang ini untuk baja ya nanti ya. Ya, kita istirahat dulu. Yang belum presensi silakan.
Kita teruskan. Maaf Pak, sebentar. Ya, Tadi saya gimana? belum scan. Ini saya pakai HP soalnya, jadi Terus? ribet. Bentar Pak, bisa dibuka lagi. Oke, terima kasih Pak. Buckling shape atau bentuk dari buckling. Ya, ini bebannya berbeda-beda ya. Bebannya berbeda-beda. Ini kecil, besar, ya, sedang, kecil. Ya. Kemudian keadaan tumbuhannya juga berbeda-beda. Ya. Ya. Kemudian untuk bisa menerapkan rumus yang tadi Euler itu ada asumsi yang harus kita terapkan. The following assumptions are made while deriving Euler formula. The assumption of the model adalah seperti ini. The material of the column is homogeneous and isotropic. Ya. Material dari kolom itu harus homogen, tidak ada campuran yang lain, dan isotropik. Isotropik itu karakteristik ke segala arah itu sama. Ya. Mungkin kalian seperti bambu. Isotropik nggak kalau bambu? Enggak ya. Ya, kalau dia ditekan memang kuat, ditarik kuat, tapi begitu dibelah dia akan pecah. Ya. Itu enggak isotropik. Kemudian apa lagi? Mungkin tali juga ya. Atau tali misalnya, ya pokoknya bahan-bahan yang kalau di ke arah satu itu kuat, ke arah lain ternyata beda materinya. Kemudian the compressive load on the column is axial only. Jadi yang terjadi di kolom itu, atau bisa kolom, bisa truss juga ya ini sebetulnya, nggak harus kolom. Seperti yang saya bilang tadi, yang terjadi di member lah ya, atau the column is hanya aksial. Aksial itu apa? Hanya terjadi di sumbu, ke arah sumbu ya. Mungkin bagi kalian mungkin masih bingung-bingung ya. Karena arah beban atau arah gaya itu akan menentukan keberhasilan suatu elemen untuk menahan suatu gaya ya. Ini akan banyak dipakai nanti kalau kalian di lapangan ya, jangan terus menentukan bebannya sekian berarti kuat ya. Ya ke arah mana dulu bebannya ya. Atau di mana letaknya misalnya. Beban 1 ton kuat ya. Tapi di atas balok begitu digeser ke plat ya, platnya bisa nggak kuat. Nah, terusnya ya. Jadi letak, arah itu akan menentukan ya. Itu kalian sebagai insinyur sipil ya harus tahu ya. Ya, harus tahu arah dari beban, bentuk dari beban ya. Ya kita maka belajar di sini mekanika bahan, nanti juga ada analisis struktur ya atau mekanika struktur kan. Kalau di ya ada 2 nama ya. Kadang disebut analisis struktur, kadang disebut mekanika struktur. Nah, itu kita belajar di sini. The column is free from initial stress, jadi tidak ada initial stress. Kemudian the weight of the column is neglected. Jadi beban dari kolom adalah tidak kita perhitungkan atau neglect. The column is initially straight, no eccentricity of the axial load. Ya, jadi kalau dari awal sudah nggak lurus ya, misalnya kalian bikin kolom ada apa sih jenengnya? Backisting yang nggak lurus ya nggak bisa.
Tapi ini namanya assumption, berarti meskipun nggak lurus kita anggap assumption lurus ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia aman enggaknya? Maka nanti di desain kita ada namanya angka aman ya. 1,6, 1,2, 0 dan seterusnya ya. Nanti insya Allah di struktur baja atau konstruksi baja. Kemudian pin joint adalah frictionless, no moment constraint, and fixed end, all rigid, no rotation deflection. Kalau dia pin, dia nggak ada friksinya, dan kalau fix juga dia betul-betul rigid, betul-betul nggak ada rotasi. Ya. Tapi di dunia nyata ini hampir nggak mungkin terjadi ya. Ini hanya asumsi saja. The cross section of the column is uniform throughout its length. Ya. Jadi dari atas sampai bawah sama terus, tidak berubah. The direct stress is very small as compared to the bending stress. The material is compressed only within the elastic range of strain. Jadi direct stress adalah sangat kecil ya dibanding dengan stress bendingnya. Ya, maka material adalah masih dalam keadaan elastik ya. Kalau sudah plastis nanti akan berbeda permasalahannya. The length of column is very large as compared to the cross-sectional dimension of the column. Panjang dari kolom itu besar dibanding dengan cross-sectionnya. Ya. Kemudian the column fails only by buckling. This is true if the compression stress in the column does not exceed the yield strength. Ya, kalian masih ingat di kuliah apa? Bahan bangunan atau apa ya? Kalau kalian material infrastruktur kalau nggak salah kalau TPS. Itu ada yang seperti ini. Ya, maafin, belok-belok malah. Dianggap lurus ya. Nah, ini harusnya nggak miring gini, tapi jadi yang terjadi itu hanya di sini, yang terjadi hanya di sini, di area ini aja. Ini kita sebut sebagai sigma y, kemudian ini sigma ultimate, ini sigma rupture, ya. Ini rupture, ultimate, ini yield, ya, atau leleh ya. Maka the column fails only by buckling. Kalau dia tidak melampaui ini, bagaimana kalau di sini? Ya udah bukan buckling lagi namanya, ya. Tapi hanya terjadi di sini. Ya kalian bisa bayangkan, belum leleh tapi udah gagal. Ya ini maka ini kelemahan dari balok. Kelemahan dari balok buckling ya. Kalian belum mengerahkan segala kekuatan tapi sudah gagal dulu ya karena akibat buckling ya. Maka ini kegagalan yang tidak disukai oleh kita buckling ya. Nah, untuk beton sulit terjadi buckling ya, maka seperti tadi ya, meskipun bisa di kolom bisa terjadi tapi di balok juga sulit. Tapi secara umum biasanya untuk terjadi buckling di kolom itu sulit sekali. Oke ya, bisa dipahami ya? Ada yang bertanya atau masih bingung? Ya, ya tadi yang kita gambar adalah sigma y di sini. Ini 240 berarti adalah kalau tulangan ya tulangan polos ya. Kalau tulangan deform itu 420 ya.
Kemudian ada yang namanya slenderness ratio. Ya. Slenderness ratio adalah L dibagi R. Ya. Kenapa dari R? Karena di sini kan rumusnya apa tadi? I bagi L bagi I ya. Akar. Nanti kita bahas di bawah aja. Ada rumusnya ya. Kenapa menjadi ini L per R ya. Ya. Harusnya tadi kan harusnya kan yang ini rumus ini. B kuadrat EI L kuadrat. Ya. R itu adalah radius girasi. Ini nanti banyak dibahas di baja ya. Ini untuk memudahkan daripada pakai I per apa namanya IA, maka dibentuk dalam keadaan L bagi R atau slenderness ratio. Ya. Maka di sini terjadi buckling. Nah, kalau ke atas ini sudah melewati tegangan leleh, ya, maka seperti yang disebutkan tadi tidak bisa disebut sebagai buckling. Okay, for slender column, critical stress is usually lower than yield stress, and in the elastic range, ya. Ya, jadi kalau kolomnya slender itu belum terjadi yield, dia sudah masuk ke critical stress, ya. Meskipun masih dalam keadaan elastik, ya. Oh, bingung nggak ini? Ya tadi kan ya ada elastik itu apa maksudnya? Kalau ditarik dia akan kembali ke semula ya. Sedangkan plastik itu kalau ditarik dia tidak kembali ke semula. Jadi kalau kolom slender, kolom yang ramping, itu gagalnya belum sampai leleh. Dia hanya terjadi di dalam keadaan lebih kecil dari yield stress. Kemudian untuk stocky column atau kolom yang lebih pendek atau lebih besar, ya, kebalikannya have a critical buckling stress higher than the yield, i.e. it yield on shortening prior the visual elastic buckling onset. Ya. Oh ya ini sudah tadi ya, AKI per A ini adalah radius girasi. Kebalikannya untuk kolom yang stocky yang lebih pendek atau lebih besar, ya, mempunyai critical buckling stress lebih besar dari yieldnya. Atau terjadi yield dibanding dengan elastic buckling. Ya. Ya. Oke. Maka yang dibahas dosen tadi yang di video itulah menentukan adalah apa? I-nya, I dan A dan L. Ya. Paham ya? Maaf, I dan L. I dan L. A-nya taruhlah sama, tapi tadi yang bahkan tadi A-nya lebih besar, tapi I-nya lebih kecil, ya. Ya buckling, ya buckling. Nah, semoga nggak bingung ya. Kalian bisa coba pakai kertas ya. Kalian punya kertas bekas itu, jangan kertas baru, teman-teman. Kalian coba tekuk kertas kan gini ya. Dari tampang atas kan seperti ini. Ya. Seperti ini, kalian coba tekan ke sana atau saya 3 dimensi gitu. Saya tekan gini, kuat enggak? Ya, jelas enggak kuat. Ya, dia akan langsung buckling. Ya. Bahkan oleh beban sendiri pun buckling. Tapi kalau saya bikin seperti ini,
dengan luas yang sama, saya tekan dia akan lebih kuat. Ya. Atau saya ya lebih kuat seperti ini ya, atau mungkin bikin seperti ini, ya bahkan bisa berdiri lagi. Ya, mungkin lebih kuat. Ya. Padahal ini A-nya sama ya, A-nya sama. A-nya sama kan ya, nggak berubah. Tapi I-nya yang berbeda. Antara ini, 1, 2, 3. Nah, maka kalian nanti di lapangan betul-betul harus memahami ini ya. Jangan sampai lupa ya. Apalagi kalian nanti sebagai kontraktor atau sebagai pengawas ya harus tahu ya. Kalau enggak nanti banyak yang terlewatkan ya. Misalnya mau bikin support, menurut teorinya dulu harusnya dikasih unsupported length yang lebih pendek, langsung sang. Ingat ya kuliahnya. Kira-kira situlah. Ini fungsi dari kuliahnya ya. Dan semua kuliah-kuliah itu yang mendukung kalian insya Allah di pekerjaan ya. Oke, kalian masih ingat ya, sigma itu kan PCR atau P critical bagi A. P critical tadi apa? Beban Euler. Beban Euler. A tadi kan V kuadrat E bagi L per R. Ya. Itu harus lebih kecil, bukan harus lebih kecil ya. Kita usahakan lebih kecil dari ini, karena kalau lebih besar tadi ya bisa terjadi, tapi tidak bisa disebut sebagai beban Euler. Ya. Kemudian sini A kita mengenal ada R, itu R sama dengan akar I per A. Ya, mungkin sudah pernah dengar ini. Nanti tapi banyak dipakai di baja ini ya. Ini R itu adalah akar I per A. Ya. Maka dari PCR dibagi A, ya, hasilnya ya adalah L bagi R kuadrat. Ya. Dan kan rumusnya yang ini ya. KL kuadrat ya. ada I, ada L. Ya, ada I, ada L. Kalau A, ya berarti masuk ke, ya kalau kuliah luring ya bisa kita cari-cari di anu ya. Kira-kira apa namanya? Kalau di sini ya kita tangkap ini aja ya. V kuadrat E bagi L per R kuadrat. Itu seperti itu. Mungkin kuliah kita hanya sampai jam. Kemudian slenderness ratio ini is a measure for the propensity of a column to buckle. Jadi slenderness itu adalah kerampingan. Ya. Slenderness. Semakin slender ya semakin ramping. Semakin ramping akan dia akan semakin cenderung untuk buckle. Jadi kemudian effective length itu is calculated from the actual length of the member considered boundary condition at the ends. Ya, jadi kita hitung dari panjang sesungguhnya. Ya. Ingat bukan panjang dari pusat ke pusat ya, tapi ini betul-betul panjang sesungguhnya. Ya. Di mana dia terjadi rotasinya, di mana terjadi transaksinya, di mana. Ya. Maka kalau pakai sub ya kadang nggak betul 100%. Slenderness capture the influence on buckling of all the geometric aspect of the column, namely its length, area, and second moment of area. The influence of the material is
represented separately by the material modulus of elasticity atau I ya. E lah ya bahasa Indonesianya. Jadi slenderness itu mengandung ada yang mengakibatkan buckling itu bisa terjadi karena geometrik dari kolom ya. Bentuk geometriknya dari kolom ya. Contohnya adalah panjangnya, areanya, second moment of area. Ya. Second moment of area adalah A kali I ya. Atau I kali A ya kalau kalian. Maaf bukan I kali A. A kali X. Iya betul ya, A kali I ya. Ya. Ya, second moment of area. I sebentar. A kali panjang, maaf ya. A kali panjang ya. Itu second moment area. Jadi ada satu luasan dikalikan ke pusat rotasinya di mana ya. Maka itu adalah kita sebut sebagai second moment of area. Kemudian pengaruh lain dari material itu dipengaruhi oleh E ya. Bahannya sama. Geometrinya sama, apa sama, satu dari baja, satu dari beton, maka sendersnya akan berbeda. Oke ya. Untuk contoh soal mungkin kita bahas di pekan depan. Pekan depan libur ya. Berarti Oke, ada yang belum terinput?